Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Pasa, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5N. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peninggalan Sejarah pada Mata Pelajaran IPS Berbantu Teka-teki Silang. Pada proposal penelitian saya kali ini, terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teoritis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5N. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan membahas latar belakang masalah, fokus masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peninggalan Sejarah pada Mata Pelajaran IPS Berbantu Teka-teki Silang. Pada proposal penelitian saya kali ini, terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teoritis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5N. Poin pertama, latar belakang masalah. Pengembangan bahan ajar dalam proses pembelajaran harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, khususnya untuk media pembelajaran. Karena media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Menurut Wasino, di dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sumber benda seperti bangunan, perkakas, senjata, dan yang kedua, sumber tertulis seperti dokumen, dan yang terakhir yang ketiga, sumber lisan, hasil wawancara. Dengan keterkaitan ketiga sumber sejarah di atas, situs sejarah termasuk ke dalam kelompok sumber benda. Sebab situs sejarah sendiri tergolong bangunan, gedung, candi, atau monumen. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan membahas latar belakang masalah, fokus masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peninggalan Sejarah pada Mata Pelajaran IPS Berbantu Teka-teki Silang. Pada proposal penelitian saya kali ini, terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teoritis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5N. Pembelajaran IPS harus menarik perhatian siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga akan membentuk siswa mengembangkan kemampuan untuk bertanya dan mencari jawaban dari pelajaran ini, juga mengembangkan cara berpikir ilmiah. Untuk mengatasi perlu adanya pengembangan lebih banyak media pembelajaran bervariasi dan dapat menarik perhatian siswa untuk lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. Salah satunya adalah media teka-teki silang.
Teka-teki silang adalah permainan mengisi kolom-kolom yang kosong yang diawali pertanyaan-pertanyaan secara mendatar dan menurun. Menyusun tes peninjauan kembali dalam bentuk teka-teki silang akan mengundang minat dan partisipasi siswa. Teka-teki silang bisa diisi secara acak, individu, atau kelompok. Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah R&D atau Research and Development. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dengan materi peninggalan sejarah berbantu teka-teki silang dalam pembelajaran IPS, pemanfaatan media berbantu teka-teki silang ini digunakan oleh guru untuk membangkitkan semangat dan minat siswa dalam mempelajari IPS pada materi peninggalan sejarah. Media ini juga dapat menarik minat dan perhatian siswa, sehingga siswa dapat lebih kreatif. Guru mempunyai kedudukan penting dalam suatu proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu, guru harus lebih dapat mengondisikan siswanya. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar di dalam kelas. Poin kedua, fokus dan subfokus masalah. Yang pertama, pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mengembangkan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, hasil belajar siswa atas pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mengembangkan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya poin ketiga, pertanyaan penelitian. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mengembangkan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Poin keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mengembangkan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, mendeskripsikan hasil belajar siswa atas pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Dan yang terakhir, poin kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan alternatif yang dapat dipilih dalam pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, manfaat praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru pendidikan IPS, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS terkait pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam proses belajar mengajar IPS. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya, pada bab 2, saya akan menjelaskan yang pertama, konsep pengembangan model, yang kedua, konsep yang dikembangkan, yang ketiga, kajian teoritik, dan yang keempat, rancangan model. Poin pertama, konsep pengembangan model. Yang pertama, pengertian metodologi penelitian R&D. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal sebagai Research and Development. Definisi penelitian dan pengembangan difokuskan pada proses. Penelitian tidak menghasilkan objek, sedangkan pengembangan menghasilkan objek yang bisa dilihat dan dirasakan.
Yang kedua, kelebihan dan kekurangan metode R&D. Kelebihannya yang pertama, penelitian pengembangan atau research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut menghasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan atau divalidasi oleh ahli. Yang kedua, penelitian pengembangan atau research and development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang keempat, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan metode yang cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Kekurangan metode R&D. Yang pertama, prinsip pengembangan atau research and development memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Yang kedua, pengembangan atau research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D permodelannya pada sampel bukan pada populasi. Poin kedua, konsep yang dikembangkan. Dengan adanya penelitian ini, akan diterapkan yang menggunakan media teka-teki silang. Dengan adanya media bervariasi, akan meningkatkan minat belajar siswa. Bahwa dengan menggunakan teka-teki silang, ini bertujuan untuk mengasah otak dalam berpikir peserta didik dalam mempelajari kosakata pada suatu mata pelajaran. Mengembangkan intuisi peserta didik untuk berupaya memahami lebih banyak kosakata karena adanya unsur tantangan yang menimbulkan rasa penasaran serta mampu menguatkan ingatan alias sebagai obat anti pikun dan untuk melatih pengetahuan umum seseorang. Poin ketiga, kajian teoritik. Yang pertama, peninggalan sejarah. Menurut Wasino, di dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber sejarah berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber benda, sumber tertulis, sumber lisan. Yang kedua, pengertian teka-teki silang. Teka-teki silang adalah permainan mengisi kolom-kolom yang kosong yang diawali pertanyaan-pertanyaan secara mendatar dan menurun. Menyusun peninjauan kembali dalam bentuk teka-teki silang akan mengundang minat dan partisipasi siswa. Teka-teki silang bisa diisi secara acak, individu, atau kelompok. Poin keempat, rancangan model. Rancangan bangun permainan edukatif teka-teki silang berorientasi pendidikan, karakter, penelitian pengembangan permainan edukatif teka-teki silang berorientasi pendidikan karakter pada materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Berikut langkah-langkah pengembangan permainan edukatif teka-teki silang dengan model ED adalah: yang pertama, tahap analisis, yang kedua, tahap desain, yang ketiga, tahap development, yang keempat, tahap implementation, yang kelima, tahap evaluation. Permainan edukatif teka-teki silang berorientasi pendidikan karakter yang dikembangkan terdiri dari 2 kegiatan belajar yang dikemas menjadi 1 permainan edukatif. Pada setiap kegiatan belajar dikemas dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter.
Selanjutnya pada bab 3 saya akan menjelaskan yang pertama tujuan penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga karakteristik model yang dikembangkan, yang keempat pendekatan dan metode penelitian, yang kelima langkah-langkah pengembangan model. Poin pertama pada bab 3, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya atas pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Poin kedua pada bab 3, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cibubur 1 Pagi yang terletak di Jalan Masjid Fathul Gofur, RT 2, RW 4, Jakarta Timur. Yang kedua, waktu penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pengembangan ini dilakukan mulai bulan Februari hingga Maret semester genap tahun ajaran 2020 sampai tahun 2021. Poin ketiga dari bab 3, karakteristik model yang dikembangkan. Pada penelitian pengembangan ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri Cibubur 01 Pagi dengan jumlah peserta didik sebanyak 28 orang. Yang terdiri dari 16 murid peserta didik laki-laki dan 12 peserta didik perempuan. Pada mata pelajaran IPS atau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan topik peninggalan sejarah. Poin keempat pada bab 3, pendekatan dan metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS berbantu teka-teki silang untuk meningkatkan belajar siswa dan mengasah otak dalam berpikir dan mempelajari kosakata pada siswa SD kelas 4. Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Peneliti dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam mengembangkan model ini, akan dikembangkan adalah mengacu pada model pengembangan research and development ADI. Poin kelima pada bab 3, langkah-langkah pengembangan model. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dilakukan guna memperoleh masukan mengenai judul yang akan diteliti. Pada penelitian, membutuhkan adanya rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas permasalahan tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan variabel yang terkait dengan masalah tersebut. Penelitian pendahuluan juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempertajam arah penelitian utama. Dalam hal ini, penelitian pendahuluan berupa aktivitas persiapan penelitian yang bertujuan untuk menentukan objek dan subjek yang sesuai dengan topik penelitian yang menjadi fokus kajian permasalahan yang akan diangkat. Selanjutnya, perencanaan pengembangan model. Penelitian dan pengembangan atau research and development menggunakan model pengembangan ADI sebagai model penelitian pengembangan. Yang pertama, analisis. Dalam tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis
perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua ada desain. Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, di antaranya pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS berbantu teka-teki silang, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip, prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Menyusun instrumen penelitian berupa media pembelajaran teka-teki silang dalam pengembangan bahan ajar materi peninggalan sejarah pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran materi peninggalan sejarah. Yang ketiga, pemilihan kompetensi bahan ajar. Yang keempat, perencanaan awal materi peninggalan sejarah berbantu teka-teki silang sebagai perangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Yang kelima, merencanakan materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan atau development. Pengembangan dalam metode ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam hal ini adalah bahan ajar. Langkah pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar. Dalam tahap desain telah disusun kerangka konseptual pengembangan bahan ajar. Dalam tahap pengembangan, kerangka konseptual tersebut direalisasikan dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap direalisasikan atau diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang dikembangkan dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama, peneliti menggabungkan bahan-bahan yang sudah terkumpul sesuai dengan pembuatan media bahan ajar. Yang kedua, membuat angket validasi produk untuk ahli media dan ahli materi. Angket untuk merespon guru dan peserta didik. Angket validasi produk ahli terdiri dari aspek pewarnaan, pemakaian kata atau bahasa, grafis, dan desain. Angket validitas materi terdiri dari aspek pembelajaran, kurikulum, isi materi, interaksi, umpan balik, penanganan kesalahan. Angket respon guru terdiri dari beberapa aspek penilaian yang meliputi aspek pembelajaran, aspek kurikulum, aspek isi materi, interaksi, umpan balik, penanganan kesalahan, sedangkan aspek respon peserta didik terdiri dari pengoperasian atau penggunaan media, reaksi pemakaian, dan fasilitas pendukung atau tambahan. Yang ketiga, validasi desain media pembelajaran permainan tradisional yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Tujuan ini dilakukan validasi untuk mendapatkan penilaian dan saran dari ahli materi serta ahli media mengenai kesesuaian materi dan tampilan media. Setelah mendapat masukan dari para ahli dan divalidasi, maka diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki produk yang dikembangkan. Produk yang sudah direvisi dan mendapat predikat baik, maka produk tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi.
Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, dalam penelitian ini merupakan tahap untuk mengimplementasi rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan. Untuk mengimplementasi rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Tahap implementasi dilakukan pada kelas 4 SD Negeri Cibubur 1 pagi sebanyak 28 peserta didik yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Selama uji coba berlangsung, peneliti membuat catatan tentang kekurangan dan kendala yang masih terjadi ketika produk tersebut diimplementasikan. Selain itu, peserta didik juga diberi angket respon mengenai penggunaan bahan ajar berbantu teka-teki silang. Peserta didik juga diberikan soal tes setelah penggunaan bahan ajar berbantu teka-teki silang untuk mengetahui keefektifan bahan ajar tersebut. Selanjutnya, yang kelima, evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. Kemudian direvisi, dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh tujuan pengembangan bahan ajar. Poin ketiga pada bab 3, validasi, evaluasi, dan revisi model. Validasi model. Sebelum diuji cobakan pada peserta didik, model yang telah dikembangkan terlebih dahulu divalidasi oleh ahli materi. Ahli media pembelajaran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada tahap validasi, ahli media pembelajaran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memberikan penilaian, komentar, dan saran terhadap model dari aspek pembelajaran, aspek rekayasa media, dan aspek komunikasi visual. Yang kedua, evaluasi model. Evaluasi adalah proses untuk menganalisis media pada tahap implementasi masih terhadap kekurangan dan kelemahan atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat revisi lagi, maka media layak digunakan. Ketiga, revisi model. Setelah didesain, media divalidasi oleh ahli materi, ahli media, maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Tahap keempat pada bab 3, implementasi model. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan program yang telah disusun dan direncanakan demi tercapainya tujuan dan target yang hendak dicapai. Yang pertama, peninggalan sejarah. Langkah-langkah dalam tahap ini. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran teka-teki silang materi peninggalan sejarah. Yang kedua, membuat teka-teki silang berupa macam-macam peninggalan sejarah, seperti benda-benda peninggalan sejarah, cara menghargai peninggalan sejarah, seperti cara merawat peninggalan sejarah, dan cara melestarikan peninggalan sejarah. Yang ketiga, membuat teka-teki yang tepat dan selaras untuk menarik peserta didik. Yang kedua, ada pengenalan materi peninggalan sejarah berbantu teka-teki silang dalam pembelajaran IPS sebagai berikut. Ketiga, revisi model. Setelah didesain, media divalidasi oleh ahli materi, ahli media, maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Tahap pertama, guru membagi siswa secara berkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Guru membagi lembaran kertas yang telah berbentuk kotak-kotak
mendatar, dan membagikan potongan-potongan kertas yang telah ada huruf-hurufnya. Yang ketiga, siswa berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya untuk mengisi kelompok mendatar dan menurun tersebut, yang dimana cara mengisi kolom tersebut harus memecahkan pertanyaan yang telah tertera di lembaran kertas tersebut. Seperti contoh soal peninggalan sejarah di Indonesia adalah. Nah, setelah itu peserta didik mengisi di masing-masing kolom yang telah tertera. Yang keempat, untuk 5 kelompok yang dapat menyelesaikan duluan dengan tepat dan benar akan mendapatkan reward. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah semua kelompok selesai, guru memberikan motivasi dan nasihat serta mengulas kembali materi yang telah diajarkan, dan guru juga menanyakan perasaan siswa tentang kegiatan belajar sambil bermain baru diselesaikan hari ini. Sekian penjelasan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.